Polemik seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan terus bergulir setelah nama Keisha Ratu Utami menjadi sorotan publik. Sejak dinyatakan lolos menuju seleksi tingkat nasional, siswi asal Jeneponto itu dihujani komentar negatif di media sosial. Keisha dituding sebagai peserta yang menggantikan Kathleen Evine Lesmana. Sejumlah netizen yang budiman mempertanyakan hasil seleksi dan menilai peserta yang tidak masuk 10 besar sulit menggeser peringkat atas. Tuduhan tersebut terus memicu perdebatan publik. Di tengah derasnya kritik dan tudingan, Keisha memilih tetap tenang serta fokus menjalani tahapan seleksi berikutnya menuju Jakarta. Sebagian netizen yang berbakti menilai persoalan seharusnya diarahkan kepada panitia, bukan kepada peserta yang dinyatakan lolos. Namun, komentar lain justru menyeret isu rasisme dan jalur kedekatan dalam seleksi. Situasi tersebut dikhawatirkan memperkeruh suasana serta memecah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama warga setempat menyatakan dukungan penuh kepada Keisha hingga tingkat nasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Hanya bisa bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Siswa di Makassar gagal jadi paskibra nasional karena tidak bisa berbahasa daerah. Namanya KYL ya inisialnya guys. Di Makassar, asal Makassar, gagal lolos seleksi paskibra Sulawesi Selatan. Dia masuk 3 besar, namun tersingkir karena disebut kurang fasih berbahasa daerah. Karena disebut kurang fasih berbahasa daerah hingga kini belum ada konfirmasi resmi soal penyebab pastinya. Kasus ini memicu perdebatan tentang transparansi seleksi dan pentingnya kriteria yang jelas, guys. Anggaran seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan. Nah, ini peserta yang di belakang ini harusnya top 3. Nah, tiba-tiba ketika mau melaju ke jenjang nasional namanya hilang, nggak ada sama sekali. Dan ada satu nama yang nggak pernah masuk 10 besar, tiba-tiba namanya lolos masuk ke tahap seleksi nasional. Nah, ini menjadi pertanyaan netizen. Kok bisa terjadi hal seperti ini? Padahal yang awalnya seleksi berlangsung secara transparan tiba-tiba menjadi tertutup. Dan ada kategori tambahan yaitu seleksi bahasa daerah. Menurut pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mereka tidak tahu menahu soal hasil seleksi ya peserta Paskibraka, karena itu adalah keputusan kewenangan pemerintah pusat. Nah, menurut kalian gimana? Bahas kasus tes Paskibraka nasional asal Sulawesi Selatan yang viral banget. Kenapa tidak? Ada siswi yang dia itu pintar banget, nyaris nilainya sempurna saat tes, tapi saat pengumuman namanya tidak ada untuk berangkat ke nasional yang diduga digantikan oleh orang lain. Ini kasus udah viral banget. Namanya adalah Kathleen. Dia adalah siswi yang pintar banget guys, asal Sulawesi Selatan, berprestasi secara akademik dan non-akademik. Dan kalian bayangkan ya, saat tes Paskibraka nasional ini ada yang namanya tes wawasan kebangsaan. Nilai Kathleen itu 100 ya. Ada tes intelijensia umum, nilainya 90, nyaris sempurna, dan dia digadang-gadang sebagai kandidat terkuat asal Sulawesi Selatan untuk berangkat ke nasional. Tapi saat pengumuman namanya tidak ada dan diduga digantikan dengan seorang yang bahkan tidak digadang-gadang 3 besar. Ini yang menjadi pertanyaan viral dan ada banyak dugaan dan spekulasi. Yang pertama adalah dugaan rasisme karena Kathleen ini rasnya adalah Chinese Indonesia. Dugaan yang kedua adalah Kathleen tidak lolos karena tidak lolos tes bahasa daerah yang dugaannya tidak ada panduan resmi dari nasional untuk tes bahasa daerah ini. Jadi ini udah viral banget. Kita menuntut keadilan dan tim yang melakukan seleksi untuk membuka transparansi penilaian kenapa Kathleen tidak lolos padahal nilainya sangat nyaris sempurna, dan kemudian membuka keadilan dan membuka kejujuran terhadap tes Paskibraka nasional ini dan menuntut keadilan untuk Kathleen. Nilai nyaris sempurna tapi gagal berangkat nasional. Ada apa sebenarnya dengan seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan tahun 2026? Namanya Kathleen Evine Lesmana tiba-tiba menjadi viral dan menjadi sorotan publik. Siswa asal Makassar ini disebut punya nilai yang sangat tinggi dalam seleksi Paskibraka. Bayangin aja, tes untuk wawasan kebangsaan mendapatkan nilai 100, tes intelijensi umum 95, bahkan namanya disebut masuk 3 besar kandidat delegasi
Integrasi Sulawesi Selatan Paskibraka ke tingkat nasional. Tapi yang bikin publik marah dan memperbincangkan hal ini adalah namanya justru dikabarkan hilang dalam daftar akhir peserta keberangkatan ke Jakarta. Nah, disinilah polemik mulai meledak. Mulai muncul dugaan bahwa Kathleen dianggap kurang fasih berbahasa daerah. Nah, pertanyaannya sekarang, sejak kapan kemampuan bahasa daerah jadi penentu utama lolos Paskibraka nasional? Banyak warganet mulai mempertanyakan transparansi untuk seleksi kali ini. Karena kalau benar peserta dengan nilai tertinggi bisa tiba-tiba diganti tanpa penjelasan yang jelas, lalu sebenarnya standar penilaiannya seperti apa? Apakah ini murni soal teknis atau ada unsur subjektivitas? Bahkan muncul diskriminasi dan rasisme yang bikin publik makin geram. Padahal Paskibraka seharusnya menjadi simbol pemersatu, nasionalisme yang tinggi, dan kesempatan yang adil untuk semua anak bangsa, bukan ajang yang menimbulkan pertanyaan soal perlakuan berbeda terhadap peserta tertentu. Nah, sekarang masyarakat menuntut klarifikasi resmi dari penyelenggara seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan. Banyak juga yang mendesak untuk mengadakan audit independen supaya proses seleksi benar objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, kalau prestasi dan nilai tinggi saja tidak cukup untuk lolos, lalu apa sebenarnya yang menentukan? Nah, menurut kalian, ini murni seleksi biasa atau mungkin ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi? Kadang kita tidak adil dalam memperlakukan orang, seperti yang dialami oleh Keisha Ratu Utami misalnya, seorang siswi kelas 10 dari SMA N1 Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dia salah satu peserta Paskibraka yang berhasil lolos ke tingkat nasional mewakili provinsinya Sulawesi Selatan. Namun bukan apresiasi dan ucapan selamat yang ia terima, melainkan cacian, makian, ia diserang, ia dibully habis-habisan oleh netizen. Ia bahkan dituduh sebagai peserta titipan, nepo baby, anak pejabat, dan yang paling parah, ia dituduh telah menggeser posisi peserta lain dan dianggap tidak layak, tidak pantas, tidak lebih baik dibandingkan peserta yang tidak lolos itu. Dan yang paling mengerikan, semua tuduhan itu hanya berdasarkan asumsi. Tuduhan yang pertama, Keisha Ratu Utami dibilang sebagai peserta yang katanya bahkan tidak masuk 10 besar. Hampir semua pemberitaan bilang kalau Keisha ini tiba-tiba masuk top 3 dan berhasil lolos mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Keisha dituding telah menggeser peserta perwakilan Makassar bernama Kathleen Yvain Lesmana yang katanya menduduki peringkat ketiga. Namun berdasarkan informasi yang gua dapat, skor penilaian sementara setiap peserta itu memang ditunjukkan secara terbuka dan bisa diakses secara luas melalui aplikasi Paskibraka. Jadi, itu adalah hasil penilaian yang sifatnya sementara, bukan final. Dan nilainya belum semua dikalkulasikan. Jadi, kalau semua nilainya sudah dikalkulasikan, posisi rankingnya bisa berubah. Nah, hasil kalkulasi nilai total itulah yang kemudian nantinya akan menentukan ranking final setiap peserta, sekaligus juga menentukan 3 orang peserta putra dan 3 orang peserta putri yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Masalahnya kayaknya ada di sini nih, ada kesalahpahaman. Saat ranking top 10 sementara itu ditampilkan di leaderboard, mereka menganggap bahwa mereka masuk top 10. Padahal menurut panitia, sistemnya itu dibuat per gelombang. Jadi misalnya, gelombang pertama, top 10-nya ditampilkan, itu nilai sementara tuh. Terus ada lagi peserta gelombang kedua, top 10-nya nanti ditampilkan juga. Dan Keisha Ratu Utami ini masuk ke dalam peserta gelombang kedua, di mana di gelombang kedua dia juga on top ya, masuk top 3. Jadi tidak tepat kalau dikatakan, oh Keisha Ratu Utami ini peserta yang bahkan tidak masuk 10 besar, kemudian tiba-tiba menggantikan posisi Kathleen yang berada di top 3. Tidak demikian, karena belum ada pengumuman final. Setelah semua proses seleksi dilakukan dan semua nilai dikalkulasikan, barulah muncul tuh 6 peserta terpilih untuk melaju ke tingkat nasional mewakili Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 peserta putra dengan ranking tertinggi dan 3 peserta putri dengan ranking tertinggi, dan Keisha merupakan salah satunya. Sementara Kathleen harus tersingkir dan gagal melaju ke tingkat nasional. Karena berdasarkan ranking final, Kathleen menduduki peringkat ke-7. Kemudian soal tuduhan bahwa Keisha ini merupakan peserta titipan, anak pejabat, itu juga sama sekali nggak benar. Karena faktanya, Keisha berasal dari keluarga yang sederhana, ibunya bahkan hanyalah seorang pedagang di kantin. Kemudian isu soal tes bahasa daerah yang katanya tidak ada dalam aturan, kok tiba-tiba di akhir-akhir ada tes bahasa daerah, di mana tes bahasa daerah ini disebut-sebut sebagai hal yang menggagalkan langkah Kathleen untuk melaju ke tingkat nasional. Menurut informasi yang gue dapat dari panitia, itu bukanlah tes bahasa daerah, melainkan setiap peserta
memang ditanya apakah mereka bisa berbahasa daerah, karena mereka ini kan perwakilan daerah yang akan mewakili ke tingkat nasional. Jadi hanya pertanyaan biasa saja dan itu tidak termasuk ke dalam penilaian. Kemudian isu soal rasisme, gue pikir isu ini muncul karena Kathleen ini merupakan seorang keturunan Tionghoa. Mungkin masih banyak hal-hal teknis lainnya yang bisa menjadi pertanyaan dan itu harus dijelaskan oleh pihak panitia agar tidak terjadi seuzon, fitnah. Biar clear, gue paham betul dan gue tidak bisa menyangkal bahwa praktek nepotisme, praktek ordal itu masih kerap terjadi dalam seleksi paskibraka. Tapi di sini gue ingin mengajak kalian untuk fair dalam menilai. Jangan sampai kita menghakimi seseorang hanya berdasarkan asumsi. Kita harus melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Jika memang benar ada praktek diskriminasi, rasisme terhadap peserta bernama Kathleen, tentu ia berhak mendapatkan keadilan. Namun jangan lupa, peserta bernama Keisha Ratu Utami juga harus diperlakukan dengan adil. Karena gue yakin, Kathleen, Keisha, ataupun peserta yang lainnya lolos maupun tidak lolos, mereka semua sudah bekerja keras, mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka semua adalah putra-putri terbaik Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini terjadi mungkin karena adanya dugaan kecurangan, mungkin juga karena adanya kesalahan teknis, mungkin juga karena ada kesalahpahaman, dan mungkin juga karena faktor ketidakpuasan peserta yang tidak lolos.